Kisah nyata, ada 12 anak tim sepak bola dan pelatihnya masuk ke dalam gua tanpa tahu kalau di luar tiba-tiba hujan deras. Mereka terus masuk jauh ke dalam, sementara air pelan-pelan masuk ke gua bernama Tamluang itu. Anaknya tak kunjung pulang sampai malam. Para orang tua cemas dan segera pergi ke gua setelah mendengar kabar anak mereka masuk ke sana. Di tengah hujan deras, mereka panik melihat sepeda anak-anak ada di depan gua itu. Dua warga ini bilang sudah mencari anak-anak, tapi pintu gua sudah tertutup air. Mereka juga sudah meminta bantuan. Bapak ini nekat ingin masuk, namun dicegat oleh para warga. Dengan sedih, ibu ini berteriak-teriak memanggil nama anaknya. Jam 1 malam, lokasi kejadian sudah dipenuhi banyak orang. Tim penyelamat sudah bersiap untuk menjemput anak-anak itu, termasuk 2 volunteer penyelam profesional asing ini. Pak Gubernur pun turun langsung ke sana untuk memantau jalannya proses penyelamatan. Dikira akan mudah, ternyata gua ini sangat berbahaya. Jalurnya panjang dan menyempit sehingga tak bisa dipastikan bagaimana mereka akan membawa anak-anak itu keluar. Tak gentar, para penyelam mulai memasuki gua yang sudah terisi air. Saat subuh menjelang, tim Angkatan Laut baru berhasil mencapai 800 meter dari pintu gua, bahkan belum setengah dari perjalanan. Sementara para orang tua masih menunggu dengan harap-harap cemas di luar. Tak lama, tim Angkatan Laut sudah berhasil keluar gua, namun sayang mereka tidak menemukan anak-anak itu. Tubuh mereka justru penuh luka karena terjadi banjir bandang di dalam sana. Mereka mengaku tak bisa melihat dalam air sehingga tertabrak batuan dalam gua. Para orang tua tertegun melihat ini, tak bisa berkata-kata tentang nasib anak mereka. Gimana kelanjutannya? Tonton di part selanjutnya. Sedang menyelam dalam gua sempit, 2 orang ini tak sadar dinding gua jebol akibat tekanan air hujan yang masuk. Bebatuan itu jatuh menimpa tubuh mereka berdua dalam air. Mereka jadi kelelep dan susah bergerak. Padahal mereka sedang dalam misi penyelamatan 13 orang yang terjebak dalam gua itu. Untunglah keduanya berhasil selamat dan memutuskan untuk kembali ke pintu gua. Mereka mendengar ada seseorang membunyi-bunyikan besi memberi tanda. Ternyata ada seorang pria sedang panik di sana. Ia tadi memperbaiki pompa air dan malah terjebak karena air semakin tinggi. Mereka memberikan pria itu oksigen dan kacamata. Lalu John segera membawa pria itu pergi sebelum terlambat. Saat menyelam, pria itu nampak panik dan tertekan oleh arus yang kuat. Tiba-tiba ia tidak bisa bernafas dan semakin panik. Ia menarik selang oksigen John, lalu ia naik ke permukaan. John pun menyusul pria itu ke atas. Kepala pria itu sudah berdarah. Lalu John kembali memasangkan selang oksigen ke mulutnya lalu kembali menyelam. Dasarnya orang panikan banget, bukannya sabar, dia malah lagi-lagi melepas selang oksigennya dan berenang meninggalkan John. John tetap membantunya dan berteriak minta tolong. Orang yang ada di sana langsung menolong pria itu untuk naik ke darat. Ia terbatuk-batuk dan masih panik. Dengan kaki yang gemetar, ia dibawa untuk dirawat petugas medis. Sementara John kembali untuk menjemput temannya. Saat mereka kembali ke pintu gua, mereka bertemu dengan gubernur. Gubernur bertanya sampai mana mereka berhasil menyelam. Mereka bilang sampai ke T-zone. Kapten Angkatan Laut yang sejak awal tak suka dengan keduanya pun bilang anak buahnya juga sudah sampai ke situ lebih dulu. Tahu akan ada ketegangan antara Angkatan Laut dan kedua penyelam, Pak Gubernur minta mereka tak lagi menyelam ke dalam gua tanpa izinnya. Hingga hari ke-7 pencarian, hujan masih terus turun dan belum ada cara untuk mengetahui di mana pastinya para korban berada. Bapak ini nekat menemui Komandan Angkatan Laut dan minta untuk ditemukan anaknya baik hidup atau mati. Mendengar itu, hati semua orang tergerak untuk mencari para korban lebih keras. Bahkan mereka minta tolong petani untuk membantu mereka. Gimana caranya? Tonton di part selanjutnya. Para petani ini rela sawah mereka gagal panen demi menyelamatkan nyawa anak-anak yang sedang terperangkap dalam gua. Air hujan yang turun dari gunung dialihkan ke sawah-sawah mereka agar tak memasuki gua yang hampir penuh dengan air. 8 hari berlalu dengan hujan yang turun terus-menerus tak membuat tim penyelamat maupun relawan gentar. Kejadian ini juga telah menyita perhatian publik bahkan seluruh dunia. Secara mengejutkan, hujan berhenti di hari ke-9 pencarian. Para orang tua anak-anak tim sepak bola itu juga tetap menunggu di depan pintu gua. Tiba-tiba ada biksu yang datang ke sana untuk berdoa. Semua orang tua korban ikut berdoa di pintu gua. Mereka memegangi lilin, sementara sang biksu menyirami air dari dalam ceret. Mereka sungguh berharap anak-anak ini bisa ditemukan hidup ataupun mati. Bahkan para tentara Angkatan Laut pun ikut berdoa. Sementara di luar, gubernur nampak senang karena pompa air berfungsi mengeluarkan air dari dalam gua. Ia pun menemui komandan untuk menugaskan penyelam bersiap, termasuk 2 penyelam profesional asal Inggris. Di hari ke-10, saat air sedikit lebih surut, keduanya kembali masuk ke air. Berbeda dari sebelumnya, kondisi air sudah mulai tenang sehingga mereka bisa mengikat tali pemandu di bebatuan.
Tapi jalur yang mereka lewati tetap saja tak mudah, sempit dan banyak bebatuan yang menutupi jalan akibat roboh. Bahkan kedua penyelam sudah menyelam hampir 6 jam dan akhirnya menaikkan kepala mereka ke permukaan air. Sambil merekam, mereka berteriak-teriak memanggil. Karena tak ada yang menjawab, mereka pun berkesimpulan kalau ke-13 orang itu sudah tewas. Mereka masuk kembali ke sebuah celah lalu menelusuri bebatuan, kemudian naik lagi ke permukaan. John mencium bau sesuatu dan mereka memutuskan jalan semakin jauh sehingga tali mereka hampir habis. Kemudian mereka melihat sebuah cahaya di depan mata. Apakah itu para anak yang mereka cari? Tonton di part selanjutnya. Penyelam ini terkejut melihat anak-anak ini berhasil bertahan selama 10 hari dalam gua tanpa makan. Tubuh mereka nampak kurus namun masih bisa berkomunikasi dengan baik. Mereka bahkan bertanya kapan mereka akan diselamatkan. John pun berbohong kalau tim penyelamat lainnya akan datang besok hari dengan membawa makanan dan obat-obatan. Rick tak suka John bohong, tapi John melakukannya untuk menenangkan anak-anak itu. John naik ke atas batu dan merekam mereka satu persatu untuk nanti ditunjukkan kepada orang tua mereka. John bertanya bagaimana caranya mereka bisa bertahan sejauh ini. Mereka pun menjawab kalau pelatih mereka mengajari mereka untuk bermeditasi dan berdoa. Rick menyenteri segala sudut untuk mencari kira-kira apakah ada jalan keluar lainnya. Tiba-tiba seorang anak datang dan memberitahunya kalau mereka menggali bebatuan itu dengan tangannya. Rick pun tersentuh dengan semangat juang mereka. Anak ini bilang ke John kalau mereka sangat ketakutan karena mendengar suara dalam gua. John menenangkan mereka kalau itu hanyalah suara air dan batu. Kedua penyelam pun memutuskan untuk segera kembali ke pintu gua. Sebelum pergi, mereka memberikan salah satu senternya ke anak-anak itu. Tak lupa mereka menguatkan anak-anak yang mulai terlihat kehilangan harapan itu. Anak-anak itu pun hanya bisa memandangi keduanya yang sudah menjauh, lalu mematikan senter mereka. Segera saat tiba di pintu gua, John memberikan kabar baik kalau anak-anak itu masih bertahan hidup di dalam sana. Berita itu disambut sangat gembira oleh semua orang di sana, terutama para orang tua. Berita itu jadi hal besar yang dirayakan semua orang, bahkan diliput media lokal dan mancanegara. Sayangnya, ini membuat kedua penyelam tak begitu senang. Rick malah jadi kesal karena tahu mereka tidak akan bisa mengevakuasi anak-anak itu keluar dengan jalur yang se-ekstrim itu. Memaksakan membawa mereka menyelam keluar sama saja akan membunuh mereka di tengah jalan. Seluruh dunia menaruh harapan ke pemerintah dan para penyelam tanpa tahu kalau sekarang masalah baru sudah muncul. Apa yang akan dilakukan Rick dan John selanjutnya? Tonton di part selanjutnya, guys. 11 hari terperangkap dalam kegelapan gua tanpa makan sama sekali. Anak-anak tim sepak bola ini mulai merasa depresi. Mereka menangis dan bertanya-tanya kapan dua penyelam kemarin akan datang memenuhi janji untuk menyelamatkan mereka. Pelatih mereka pun coba menenangkan. Ia bilang kalau mereka pasti akan datang saat waktunya tiba. Ketakutan diciptakan oleh pikiran kita sendiri, katanya. Ia mengajak adik-adik latihnya itu untuk duduk bersila dan menutup mata mereka. Ia menyuruh mereka menarik nafas dalam-dalam lalu memulai meditasi. Mereka pun menurut dan mulai menenangkan diri. Setelah melihat adik-adiknya tenang, ia mematikan senternya hingga mereka bermeditasi dengan tenang. Sementara di luar sana, Rick dan John coba mendekati para tentara angkatan laut. Mereka akan mengajari para penyelam bagaimana cara untuk menaklukkan celah-celah dalam gua untuk bisa mencapai para anak. Saat mereka di dalam, para penyelam sangat kesulitan untuk melewati celah-celah itu karena tim ini terbiasa menyelam di laut lepas. Pria ini bahkan hampir terjepit sampai dibantu tarik oleh temannya. Setelah 7,5 jam berjuang, mereka akhirnya bisa mencapai lokasi anak-anak berada. Para anak yang tadinya tidur langsung terbangun dan menyambut para penyelam. Para penyelam memberikan mereka sedikit makanan. Pelatih menyuruh mereka makan sedikit dulu untuk persediaan nantinya. Lalu dokter ini memeriksa kondisi kesehatan para anak. Sementara tentara ini memeriksa tabung oksigen. Ia melihat tabung itu rata-rata hampir kosong dan yang paling mengejutkan, ternyata kadar oksigen dalam gua itu hanya 16%. Karena hanya ada satu tabung yang berisi, pria ini menyuruh satu temannya untuk kembali ke pintu gua, sementara 3 lainnya menunggu dalam gua bersama dengan para anak. Untunglah satu orang itu berhasil sampai ke komandannya walau harus mengalami kram. Chris dan John pun memanggil teman-temannya untuk ikut menyelam membawa logistik bagi para korban. Saat sampai di dalam, para penyelam langsung memberikan makanan itu sekaligus surat dari para orang tua. Pelatih ini malah menangis karena ia mengira para orang tua sedang menyalahkannya, namun mereka justru berterima kasih padanya. Esoknya ada lagi tim penyelam yang akan masuk ke dalam gua. Pria ini bertugas membawa sejumlah pakaian selam untuk para anak. Sayangnya penyelaman ini tidak berjalan mulus. Apa yang terjadi? Tonton di part selanjutnya.
Sedang menyelam menuju lokasi ke-12 anak yang terperangkap, tabung oksigen penyelam ini malah tersangkut tali pemandu. Ia coba untuk melepaskan tali itu dari atas tabungnya, sementara rekannya sudah pergi menjauh. Ia lalu melepaskan tabung oksigen dari tubuhnya. Tanpa sadar, selang cadangan tabung oksigennya nyangkut di antara bebatuan. Dengan tenang ia melepaskan tali yang tersangkut di tabung itu. Akibat gerakan, selang yang tersangkut di batu tertarik lalu melepaskan oksigen di dalamnya. Ia panik dan coba mencegah oksigen yang terus keluar. Untunglah oksigennya berhenti. Namun saat ia melihat indikatornya, rupanya oksigen dalam tabungnya sudah hampir habis. Dengan cepat ia memakai kembali tabung di tubuhnya. Ia sudah tidak mungkin memanggil temannya yang sudah jauh. Oleh karena itu ia memutuskan untuk kembali ke pintu gua. Ini jadi penyelaman paling menyulitkan baginya. Nafasnya mulai berat karena oksigen semakin tipis. Tanpa menyerah, dia meneruskan perjalanannya. Namun gerakannya semakin melamban. Ia pun memeluk karung berisi pakaian selam yang ia bawa untuk para anak. Lalu gerakannya terhenti, selang tabungnya terlepas. Ia pun meninggal secara heroik dalam misi penyelamatan ini. Mendengar kabar ada korban jiwa, komandan langsung lari menuju ke dalam gua. Di sana sudah berkumpul para tentara angkatan laut yang mengelilingi jenazah rekannya. Komandan pun melihat langsung bagaimana kondisi anak buahnya itu. Gugurnya seorang tentara membuat pukulan hebat bagi pemerintah dan seluruh rakyat Thailand. Harapan yang tadinya muncul jadi terkubur karena pemerintah memutuskan tak ada penyelaman ke lokasi para korban untuk sementara. Gua itu terlalu berbahaya untuk dilalui. Namun Rick dan John tidak bisa tinggal diam. Mereka tak mungkin menunggu hingga musim hujan berakhir dan gua kering karena kadar oksigen dalam gua sangat rendah. Maka mereka memanggil seorang ahli anestesi. Mereka punya ide gila yang hanya bisa dilakukan atas persetujuan gubernur. Ini jadi satu-satunya cara untuk menyelamatkan anak-anak itu sekarang. Apa ide itu? Tonton di part selanjutnya. Sudah terjebak 16 hari, anak-anak ini senang akhirnya tim penyelamat datang untuk mengeluarkan mereka. Tanpa mereka ketahui kalau cara penyelamatan ini akan lebih berbahaya untuk nyawa mereka. Pelatih pun memilih 4 anak pertama yang akan keluar dari sini. Desha, nama anak pertama yang akan keluar. Ia dipakaikan baju selam dan diminumi obat tidur. Anak-anak lain memperhatikan dengan seksama. Setelah penutup kepalanya dipasang, penyelam memasang tali dan rompi ke tubuh anak itu. Desha mulai merasa mengantuk, kemudian kedua tangannya diikat. John membawa Desha sambil berpesan agar anak-anak lain tak melihat apa yang akan mereka lakukan pada Desha. Desha dibawa ke perahu Dr. Harry. Dokter itu menyambut Desha dengan semangat. Ia mengajak Desha mengobrol sambil menyuntikkannya dengan obat bius. Pelan-pelan mata Desha mulai tertutup. Setelah ia tidur, penyelam memasang masker selam di kepalanya. Tubuh Desha mulai dimasukkan ke air secara terlentang. Pelan-pelan tim penyelamat membalikkan tubuh Desha memastikan ia masih bernafas. Semua menunggu dengan tegang. Setelah John menyatakan Desha dalam kondisi baik, mereka mengikat kaki dan tangan Desha. Lalu John mulai menarik tubuh Desha menjauhi rombongan. Ternyata tubuh anak-anak itu dibuat tertidur agar mereka lebih mudah dibawa menyelam. Tubuh itu digandeng untuk melewati celah demi celah gua yang sempit dan penuh air. Hati-hati, John membawa tubuh Desha sambil sesekali memastikan anak itu tetap bernafas. Lalu Rick akan melanjutkan membawa tubuh Desha ke poin selanjutnya. Setelah John kembali ke titik awal, Harry malah menyuntikkan bius ke anak kedua, padahal Rick masih belum kembali. Harry merasa sangat menyesal, tapi mereka harus tetap melakukan semuanya sesuai rencana. Anak kedua yang ternyata kapten tim bola itu pun dimasukkan ke air. John pun membawa anak itu menyelam. Tak disangka di tengah jalan si kapten sepak bola menunjukkan gejala akan siuman. John menghentikan perjalanannya untuk menyuntikkan kembali obat bius. Sayangnya suntikan milik John jatuh. Apa yang terjadi selanjutnya? Tonton di part selanjutnya guys. Di tengah penyelamatan, anak ini terbangun karena obat biusnya habis. Pria ini panik dan tanpa sengaja menjatuhkan jarum suntiknya di dalam air. Ia menyelam coba untuk meraih jarum suntik yang ada di dasar. Berusaha tenang, ia pun berhasil mengambil jarum suntik itu. Sementara anak ini sudah hampir sadar sepenuhnya. John segera menyuntikkan obat bius itu sehingga anak itu pelan-pelan kembali tak sadarkan diri. Untunglah ia bisa sampai ke safety point pertama sehingga ia bisa mengecek keadaan anak itu. Tim penyelamat pun kembali menyuntikkan obat bius lalu dikembalikan masuk ke air. Namun, Arm tidak menunjukkan tanda-tanda bernafas. Mereka kembali membalik tubuh anak itu. Untunglah tak lama Arm kembali bernafas. Namun, jika dibalik kembali ke dalam air, Arm kembali tak bernafas. Hal ini membuat tim penyelamat panik dan membawanya naik ke bebatuan. Mereka membuka masker selam anak itu. Kemudian John mendekati wajah Arm untuk merasakan nafasnya. Walau terlihat tenang, John panik juga. Dia baru bisa tenang ketika nafas Arm kembali normal. Dia menjauh untuk menenangkan diri, lalu membiarkan tim lain yang mengecek keadaan anak itu. Setelah aman, John melanjutkan setengah perjalanannya lagi menuju pintu gua. Setelah 5 jam 30 menit, John akhirnya berhasil membawa Arm ke pintu 2.
Tim penyelamat segera bergerak cepat untuk memeriksa kondisi tubuh anak itu. Lalu tubuh itu digotong lagi dengan katrol untuk sampai ke pintu keluar selama 2 jam. Dengan sigap anak itu dibawa ke rumah sakit. Karena misi ini berbahaya dan rahasia, tubuh anak dan identitas setiap anak yang datang pun ditutupi. Bahkan orang tua mereka sendiri tak tahu siapa yang berhasil selamat itu. Tak lama 2 anak lainnya juga telah berhasil tiba di pintu keluar. Suasana jadi haru sekaligus tegang menantikan siapa saja anak yang telah selamat. Sementara para penyelam justru jadi menurun kondisinya mengingat medan evakuasi yang sangat berat sehingga mereka hampir mencelakakan seorang anak. Lalu Dr. Harry pun berhasil membawa seorang anak sampai ke pintu gua. Artinya sudah ada 4 anak yang berhasil diselamatkan. Esoknya saat mereka akan melanjutkan penyelamatan, hujan kembali turun deras sehingga kembali menaikkan debit air di dalam gua. Volunteer yang memompa air secara terus-menerus dari kemarin pun nampak kewalahan. Para penyelam sendiri tak yakin haruskah mereka melanjutkan misi ini. Tonton di part selanjutnya. Di hari terakhir evakuasi, hujan turun sangat deras sehingga membuat air dalam gua semakin tinggi. Anak terakhir siap dievakuasi, namun masker selamnya tak muat di wajahnya yang kecil. Rick nampak tak yakin karena ini membahayakan nyawa sang anak, tapi Jason meyakinkannya karena jika ia tak keluar hari ini, maka tak akan keluar selamanya. Ia akan menjaga betul-betul anak itu agar tak terbentur dan memegangi maskernya jika perlu. Maka Jason segera membawanya pergi. Lalu terakhir giliran pelatih yang sudah sangat lemah ini, ia memastikan dulu jika semua adik-adik latihnya sudah sampai keluar dengan selamat. Sementara jauh di depan, penyelam muda bernama Chris membawa seorang anak di tangannya. Air yang mulai meninggi dan nyaris tak terlihat apapun, ia hanya mengandalkan tali pemandu yang ada di tangannya. Saat akan mengganti tangan untuk berpegangan, tali itu terlepas sehingga ia tenggelam. Chris jadi panik dan semakin tenggelam. Di dasar, ia menemukan tali hitam dan mengikuti tali itu. Di luar sana, hujan yang semakin deras membuat semua orang menunggu dengan cemas. Air yang masuk ke gua tak sebanding dengan air yang dipompa relawan keluar. Air itu mengucur deras masuk ke dalam gua. Chris yang bisa mencapai permukaan berteriak minta tolong. Sambil memeluk anak itu, ia terus meminta tolong. Tapi bukan hanya Chris yang kepayahan. Jason yang membawa si kecil sedang terjepit karena ia harus memegangi masker anak itu atau air akan masuk. Untunglah Jason berhasil melewati itu dan tiba di pintu 2. Tim penyelamat langsung mengangkat tubuh anak itu. Sementara Rick yang membawa korban terakhir melewati lokasi Chris terdampar. Ia bertanya apakah keduanya baik-baik saja. Chris yang masih nampak panik coba untuk tenang. Rick pun coba menenangkannya dan bilang tim terakhir akan tiba sebentar lagi. Lalu Rick kembali melanjutkan perjalanan. Namun tim terakhir yang merupakan tim penyelam Thailand malah nampak kesulitan melawan arus yang semakin kencang. Akankah mereka semua akan selamat? Tonton di part selanjutnya guys. 3 tentara angkatan laut Thailand ini nampak kesulitan melawan arus air yang makin deras di dalam gua, apalagi persediaan oksigen mereka semakin tipis sehingga mereka harus cepat. Sementara Rick berhasil membawa pelatih ke pintu 2. Jason jadi bingung kemana Chris, padahal Chris tadi pergi lebih dulu dari Rick. Rick bilang Chris masih di titik 4 karena terjadi sesuatu. Chris masih menjaga anak yang dibawanya, lalu Harry muncul. Harry menyuntikkan kembali obat bius ke tubuh anak itu dan bertanya apakah sebaiknya ia mengambil alih anak itu. Walau Chris nampak sangat ketakutan, tetapi ia tak akan melepaskan tanggung jawabnya. Ia masih akan melanjutkan perjalanan, namun pada akhirnya Harry yang membawa anak itu ke titik selanjutnya. Ini sangat berbahaya karena celahnya yang sempit dan menukik ke atas. Ketiga penyelam ini menunggu dengan cemas. Saat Harry muncul, Rick langsung menyambutnya untuk menanyakan keadaan Chris. John memanggil Rick dan bilang ia akan menyusul Chris. Tak lama terdengar suara gelembung. Lalu Chris muncul dari sana. Semua orang langsung menyambutnya dan bilang ia sudah melakukan yang terbaik. Lalu mereka pun tersadar masih ada 3 penyelam yang belum tiba. Mereka ternyata masih berjuang dan tertimpa bebatuan di dalam air. Bahkan arus yang kencang membuat salah satu dari mereka sampai terdorong. Komandan mereka menunggu dengan sangat cemas, apalagi air terus mengalir dengan deras. Tiba-tiba terdengar ledakan dan seseorang terpental. Ternyata pipa pompa air jebol, tak kuat lagi menahan tekanan sehingga semua orang harus keluar dari sana sekarang juga kalau tak mau tenggelam. Di tengah kepanikan, komandan melihat ada cahaya dari dalam air. Mereka langsung menceburkan diri memastikan ketiga tentara Thailand itu baik-baik saja. Namun hanya 2 yang muncul sehingga komandan sangat cemas. Untunglah penyelam terakhir juga sampai dan langsung dievakuasi. Penyelam itu disambut dengan tepuk tangan kebanggaan. Saat para penyelam keluar gua, mereka disambut sangat luar biasa oleh semua orang yang ada di sana. Apalagi para orang tua yang tahu bahwa semua anak dan 1 pelatihnya berhasil dievakuasi dengan selamat. Sungguh film yang menegangkan dan penuh air mata ya, apalagi karena ini diangkat dari kisah nyata. Semangat juang ke-12 anak, 1 pelatihnya dan semua tim penyelamat memang patut diacungi jempol. Film selesai, terima kasih sudah menonton.